Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ibu, karena bapak-bapak dan ibu-ibu sudah cakep, maka saya tidak perlu pantun lagi ya. Tepuk tangan buat kita semuanya. Ya, baik, jazakumullah khairan katsiran. Bapak Ibu, sebelumnya salam hormat dari suami saya, Dr. Priyanto Sismadi. Baik, hari ini sebuah judul yang diamanahkan oleh panitia menjadi orang tua zaman now. Izinkan kami untuk berbagi dari tinjauan neuropsikospiritual ya. Dan sebelumnya saya juga ingin berterima kasih karena saya di-endorse oleh Mas Ivan Gunawan lewat produk bajunya bernama Manja. Jadi ini saya pakai produk Manja. Terima kasih, sampaikan salam hormat buat Manja, Mas Ivan Gunawan ya, Masya Allah. Baik, kenapa bicara tentang ilmu otak? Karena saat ini perkembangan pesat neuroscience ini luar biasa, karena ditemukan alat-alat pemindai yang semakin canggih. Dan alat ini juga mendeteksi kenapa era sekarang bisa menghasilkan karya teknologi digital ya, Masya Allah. Baik, jadi bicara tentang otak manusia ya, ini otak manusia Allah ciptakan, ada otak besar dan otak kecil. Dia terbagi dua, ada belahan kanan dan belahan kiri ya. Baik, sebelumnya supaya Bapak Ibu semakin akrab, boleh angkat tangan kanannya. Bapak Ibu izin, maaf, boleh tepuk teman yang sebelah kanan. Iya. Baik, sekarang tolong ikuti kata-kata saya ya. Teman-teman punya otak. Nah, sudah. Baik, angkat tangan kiri. Tepuk sebelah kiri. Katakan, teman-teman, ada. Otak saya ada. Lengkap. Tidak tercecer. Karena banyak orang lupa punya otak. Anak sekolah baru ingat punya otak kalau mau ujian. Ibu-ibu baru ingat punya otak kalau kapan, Bu? Tanggung bulan. Makanya kita baru ya Allah. Ya. Nah, ini padahal Allah ciptakan otak manusia ini luar biasa lengkapnya ya. Nah, walaupun bentuknya sama, ternyata ada perbedaan-perbedaan program yang di otak manusia berdasarkan era atau zaman ya. Nah, ada apa di dalamnya? Tentu buat teman-teman sejawat dokter yang juga mungkin hadir di sini sebagai orang tua atau teman-teman yang berkecimpung di dunia kesehatan pasti belajar tentang ini ya, tentang anatomi otak. Di dalamnya ada sel otak. Kurang lebih ilustrasinya kayak gini ya. Jumlahnya ada berapa? Banyak sekali. Ada yang mengatakan 80 miliar, ada yang mengatakan 90 miliar, dan ada yang mengatakan 100 miliar. Saya mengambil faham yang 100 miliar karena memang lebih banyak yang 100 miliar ya. Nah, kemudian satu sel otak yang disebut neuron ini cara kerjanya seperti satu komputer yang tercanggih di zamannya. Kalau kita punya 100 miliar berarti ada berapa komputer di otak kita? 100 miliar ya. Tadi Ustazah Nuning sudah ingatkan kita, Sayyidina Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwa didiklah anakmu sesuai zamannya, karena memang ternyata otak manusia setelah diteliti itu ya kerjanya seperti komputer yang tercanggih di zamannya gitu. Saya yang lahir tahun 60-an juga punya 100 miliar ya. Ustazah Nuning tadi lahir tahun berapa? 85, Masya Allah, jauh banget ya.
Beliau juga punya 100 miliar dan otak beliau lebih canggih dari saya. Ya. Saya sekarang mau cari teman. Siapa bapak ibu yang lahir tahun 60-an? Boleh angkat tangan? Masya Allah, luar biasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tinggal 8. Sudah mulai punah. Masya Allah, ya Allah ya Rabb, Masya Allah. Mungkin ada orang tua kita yang lebih duluan lahir, ya. Yang lahir tahun 50-an ada Bunda Rodia, Masya Allah. Yang lain sisa Bunda Rodia, Masya Allah. Boleh tepuk tangan buat beliau. Bayangkan lahir tahun 50-an sampai sekarang masih semangat, sampai sekarang masih berkecimpung di dunia pendidikan. Allahu Akbar, Masya Allah, luar biasa ya. Sekarang yang lahir tahun 70-an, boleh angkat tangan? Alhamdulillah masih lebih banyak dari kami, Pak. Itu juga punya 100 miliar dan tentu lebih canggih dari kami yang 50 dan 60-an ya. Yang 80-an ini lebih canggih dari kami. 80-an, mantap. Dan memang yang tahun 80-an lahir inilah yang sedang banyak-banyaknya masalah sekarang ya. Makanya sering datang ke seminar. Ya Allah. Yang lahir 90-an. Wow, Masya Allah, Gen Z ini sudah jadi orang tua. Gen Z ini ya. Iya, mereka juga lebih canggih dari tahun sebelumnya. Allahu Akbar. Yang lahir 2000 dan sudah ada di sini. Oh ada, Masya Allah. Itu jauh lebih canggih lagi. Alhamdulillah. Dan tentunya anak-anak kita otaknya lebih canggih lagi. Kenapa disebut canggih? Karena ditemukan otak semakin ya baru eranya, semakin besar muatan kapasitas data-datanya. Itu yang disebut canggih ya. Kami yang lahir 50, 60, 70 memang belum canggih, tapi otak kami tangguh. Tetap nggak mau kalah. Makanya saking tangguhnya sel neuron kami, teknologi yang tercipta dari pola pikir ya, otak-otak yang lahir 50, 60, 70 itu teknologinya ya canggih. Tangguh. Kalau yang sekarang yang canggih, yang dulu tuh tangguh. Makanya saking tangguhnya dulu televisi kalau rusak dipukul jadi betul. Siapa masih dapat ini? Ya, tuh. Siapa punya televisi dulu? Dulu ada acara Dunia Dalam Berita, tahu? Masih ingat, Pak? Salah satu pembawa beritanya ya Anita Rahman. Waktu itu TV ini goyang. Saya teriak, ibu saya lagi di dapur. Ibu, televisinya goyang. Apa kata ibu saya di dapur? Pukul nak, pukul. Mananya pukul ibu? Atasnya. Jadi atasnya dipukul. Pak. Jadi betul. Suatu ketika dipukul atas, yang tadinya goyang besar, ini agak pelan. Ibu, masih goyang. Ibu saya apa bilang? Pukul lagi nak, pukul. Mananya ibu? Sampingnya. Ya, sampingnya dipukul. Jadi betul. Memang tangguh ya. Iya. Sekarang TV di rumah bisa dipukul. TV kami bisa dipukul, radio kami dulu bisa dipukul, Bu. Makanya anak-anak era dulu kalau nakal dipukul jadi benar. Sesuai otaknya. Sekarang karena neuron ini, jadi neuron memang sama bentuknya, tetapi dia punya cara kerja berbeda. Apalagi Gen Z, Gen Alpha ini sampai tahun ini saja ya, tahun 2025.
mulai tahun depan 2026 sampai 25 tahun berikutnya itu disepakati diberikan nama setelah alfa, beta, ya. Sel otak yang Allah ciptakan itu memang cara kerjanya digital, ya, dengan ciri khas menampung data yang banyak, mengakses cepat, ya, dan bisa, ya, membuat kesimpulan cepat. Itu cara kerja otak, ya. Nah, itu tadi Ustazah Nuning juga bilang bahwa dulu kami yang lahir 50, 60, 70, 80 itu transisi, ya. Dikasih kode saja dengan mata atau tangan sudah tahu. Kami lari langsung ibu udah tahu, langsung kami diam. Sekarang anak datang terus apa dia bilang? Kenapa bunda? Kan gitu. Karena otak mereka perlu informasi, perlu penjelasan. Sini nak, duduk sini nak. Kalau kamu lari-lari, nanti ada kabel di sana, kamu tersandung, kamu jatuh. Orang di sekeliling nanti kaget, terus kamu pas jatuh sakit, nangis, di sekeliling orang nanti juga marah. Bayangkan berapa menit itu penjelasannya, ya. Karena otak mereka senang dengan penjelasan. Yang jadi konflik sekarang, orang tua, ya, tidak punya waktu untuk memberi penjelasan. Karena kita menganggap saya dulu nggak dijelaskan udah ngerti. Itu karena beda otaknya, ya. Nah, ini cara kerja otak. Saya mohon izin karena kita sedang berada di, ya, pendidikan atau kita, ya, hari ini seminarnya pendidikan. Saya ingin juga menjelaskan otak lebih sedikit detail karena otak inilah yang nanti orang tua, ayah bunda, bapak ibu, abi umi dibantu oleh bapak ibu guru untuk memasukkan data di dalam otak ini, ya. Jadi saya mau sedikit beritahu, ya. Nah, untuk menjadi orang tua yang bijaksana di zaman sekarang ataupun sebelumnya harusnya, bahkan the nextnya, satu ya, pertama adalah stop untuk menjudge mereka atau melabel mereka dengan label negatif. Kita melabel anak-anak dengan kalimat-kalimat, generasi mecin. Bu, yang generasi mecin tuh kami yang lahir 60 70. Anak sekarang bukan mecin, generasi kaldu jamur. Mecin tuh saya, Pak Fahmi juga mecin. Ya kan? Ya nggak sih Bu? Iya. Stop bilang mereka generasi rebahan. Stop bilang mereka generasi galowers. Stop. Karena otak ini, apa yang di label itu yang akan terjadi, ya. Karena masing-masing orang memang ada zamannya. Kalau kita bilang sama anak kita dan memberi label negatif pada mereka, mereka juga akan protes. Aku kan nggak tahu kalau mau lahir tahun 2000-an, ya nggak? Betul kah? Betul. Mari sama-sama label mereka dengan sebuah label positif, ya. Kita bisa bilang mereka adalah generasi Robbani, generasi Qur'ani, agar memang itu yang terjadi. Dan pada realitanya saya sendiri mengakui anak kita sekarang lebih Qur'ani. Mereka dengan usia dini sudah bisa hafal Quran. Iya nggak Bu? Iya. Saya dulu sekolah Islam, sayangnya belum kenal Al-Irsyad, jadi belum masuk Al-Irsyad, masuknya di Al-Azhar. Baru satu Al-Azhar saat itu. Target lulus SMA-nya saja cuman juz 30. Sekarang 30 juz. Jadi otak mereka memang generasi Qur'ani, Masya Allah. Jadi ini yang harus sama-sama kita sepakati dulu. Stop untuk melabel mereka dengan label apa? Negatif. Mari label mereka dengan label yang positif. Dan stop juga membanding-bandingkan zaman.
Anak-anak itu kesal kalau kita membanding-bandingkan. Bunda dulu, abi dulu, itu langsung kesel mereka, ya. Tapi mereka senang dengar cerita kita, pengalaman kita, senang kok. Yang penting sampai cerita saja, ya. Dan kalau mereka tanya, ibu-ibu dulu ibu gimana waktu SMA? Cerita. Dan tidak usah ada tambahan kalimat, ibu dulu susah nak, ke sekolah ya naik bus. Terus yang ini yang dia gak suka, itu dia suka, masih suka. Yang gak disuka apa? Kamu sekarang sudah naik mobil diantar jemput masih aja terlambat. Itu yang mereka gak suka. Karena manusia tidak suka dibanding-bandingkan, ya. Kalau kita mau cerita, cerita saja, nggak usah tapi kamu, stop tuh. Ya, boleh sepakat dulu itu. Karena parenting itu harus yang simple-simple diingat. Karena kalau terlalu banyak ilmunya malah nggak dipraktekkan. Ya, setuju ya? Oke, baik. Kembali. Jadi kerja otak ini bagaimana sih sebetulnya? Ya. Kerja otak ini, kabel-kabel ini nanti akan terjadi koneksi, sambungan, ya. Nah, tapi sambungannya dia tidak bertemu secara fisik. Boleh angkat tangan-tangan gini, jari-jarinya gitu. Boleh dekati bahu teman yang sebelah kanan, dekat tapi tidak menyentuh. Dekat tapi tidak menyentuh. Nah, itu. Seperti itu sambungan otak. Ya, nanti dari ujung-ujung kabel ini keluarlah zat kimia yang namanya neurotransmitter. Ya, bentuknya cairan zat kimia, tapi kita bisa analogikan dengan alat perekat atau lem. Lem. Di Purwokerto lem paling kuat lem apa? Apa Bu? Lem kaleng, ya. Lem tikus. Di Jakarta katanya lem paling kuat lem Korea. Korea lagi, Korea lagi. Nah, zat kimia ini, neurotransmitter ini jenisnya banyak, lebih dari 100 jenis. 100 jenis, ya. Namun tadi kembali bahwa sesungguhnya awalnya otak manusia itu memang belum tersambung, nanti kita yang sambungkan. Jadi kalau ada orang bilang dasar otaknya nggak nyambung, itu betul. Karena aslinya memang tidak tersambung, kan gitu ya. Nanti setelah kita sambungkan, mulailah keluar neurotransmitter. Nah, neurotransmitter ini keluar ternyata dipengaruhi oleh 3 faktor: nutrisi, situasi, emosi. 3C. Boleh ulang Bapak Ibu? Nutrisi, situasi, emosi. Kalau ad-dinul Islam meminta kita memberikan makan keluarga dengan makanan yang halalan thayyiban, itu semakin diteliti itu semakin betul banget kata anak sekarang. Kenapa? Neurotransmitter yang keluar ini itu berdasarkan rezeki yang halalan thayyiban. Kalau dia nggak halal, jenis neurotransmitternya beda yang keluar. Kalau dia tidak thayyib sesuai usianya, itu juga yang keluar beda ini. Ya? Halal dari komposisi atau dari bahan, bahkan dari pendapatannya, atau kita mendapat rezekinya dari mana. Saya terkagumnya adalah ya Allahu Akbar, kok otak ngerti kalau makanan ini didapati dari rezeki yang tidak halal. Dengan apa? Mengeluarkan neurotransmitter yang berbeda, yang nuansanya negatif. Kayak gitu ya bisa ya, Allahu Akbar. Ya, nah, situasi seorang anak kita berikan informasi, kita ajarkan, kita kasih nasihat dalam kondisi sehat dan sakit, neurotransmitter yang keluar berbeda. Ya. Seorang anak sewaktu kita nasihati, kita arahkan, kita ajarkan dalam kondisi ya
marah atau senang, neurotransmitter juga yang keluar berbeda. Itu makanya mengapa dalam proses pembelajaran kita perlu ulang-ulang. Siapa tahu sewaktu di awal Ananda menerima informasi atau pelajaran itu dalam kondisi yang sakit dan sedih, ya, sehingga harus diulang lagi. Siapa tahu berikutnya dia dalam kondisi sehat dan senang, ya, seperti itu. Oke, nah, saking cepatnya zat kimia ini keluar, maka terjadi peristiwa fisika atau peristiwa listrik. Jadi di otak kita zat kimia tadi keluarnya sangat cepat Bapak Ibu, sehingga keluar muncul listrik. Ini baru satu sambungan. 1 detik otak manusia 2 juta sambungannya. Dan ini sudah yang slow motion. Aslinya lebih cepat lagi. Ya, jadi di otak kita ini penuh, ya, loncatan listrik. Bapak Ibu pernah terasa otaknya panas? Pernah juga merasa kadang-kadang agak koslet? Nah itu karena listrik ini, ya, dia terus keluar. Nah, dengan sambungan inilah maka informasi akan masuk ke dalam sel otak, dan informasi itu akan tersimpan di sel otak, ya. Namun kerja otak ini, kalau baru 1 kali disampaikan tentang sebuah informasi, dia baru masuk datanya 1 kali. Terkadang, ya, ini memorinya belum lagi kuat untuk mengingat. Untuk itu harus disampaikan berulang-ulang. Itulah proses pembelajaran, harus disampaikan berulang-ulang. Agar apa? Agar sambungan di otak terjadi pengulangan, sehingga apa? Data yang masuk lebih tebal, sambungan yang masuk juga lebih tebal, ya, dan lebih ingat. Termasuk baca Quran. Makanya kenapa ada, ya, namanya murojaah, supaya apa? Supaya tali sambungan ini semakin kuat, akhirnya kita semakin ingat. Buat kita orang tua, apakah ayah bunda, apakah bapak ibu guru, ya, tolong pada saat menyampaikan sesuatu, ya, sadarilah memang perlu berulang-ulang. Tidak usah merasa, ya, putus asa. Ya Allah nak, sudah berapa kali bunda kasih tahu kamu nggak ngerti-ngerti aja. Mau berapa kali lagi? Oh Allah. Bu, seandainya anak-anak belum mahir mengerti apa yang ayah bunda maksudkan, ulang saja lagi, tidak mengapa, ya. Rasulullah SAW aja selalu mengulang-ulang, ya, ayat Quran yang turun disampaikan pada sahabat, diulang. Ada sahabat 3 kali diulang langsung mengerti, ada yang 9 kali, ada yang 10 kali. Gak apa-apa, karena setiap orang, ya, cara kerjanya memang sama seperti ini. Tapi ingat, tadi neurotransmitter yang keluar tergantung apa? 3C. Lagi ulang, nutrisi, situasi, emosi. Alhamdulillah. Sekarang saya minta jawab cepat. 2 tambah 2 berapa? Nah, itu di otak Bapak Ibu kabelnya sudah tebal karena diulang berkali-kali, bertahun-tahun. Nah, konsep otak yang kabel di tebal ini karena pengulangan, inilah yang disebut pintar. Pintar itu proses pengulangan. Anak saya Ragil pernah begini, ibu, aku nggak pintar matematika. Terus saya bilang, ulang saja nak, baca ulang rumus-rumus matematika minimal 3 kali. Bagus lagi lebih dari itu. Nanti otakmu tersambung berulang-ulang, kamu jadi pintar. Oh gitu bu? Iya. Ya. Tapi pintar saja belum cukup di otak ini. Harus ada sambungan tambahan yang memberi makna, ya, lebih lebar lagi. Maka suatu ketika kita belajar 2 tambah 2 sama dengan 5 kurang 1, maka nanti akan ada tambahan, ya, sambungan koneksi neuron di tempat 2 tambah 2 itu. Atau kita belajar lagi 2
tambah 2 sama dengan 4 kali 1. Ini yang disebut cerdas. Ya, kita menambahkan sambungan koneksi neuron di otak, ya, yang tentu bisa saja hasilnya sama, tetapi cara jalannya yang berbeda-beda. Ini bisa dikategorikan di dalam ilmu neuroscience cerdas. Ya, Bapak Ibu ayah bunda, anaknya mau pintar apa cerdas? Dua-duanya, pintar dan cerdas. Karena kalau kita cerdas saja tidak pintar, maka nanti Ananda tidak punya spesifikasi atau spesialisasi terhadap kemahirannya. Sampai sini bisa manfaat, bisa paham ya Bu ya? Ya. Saya sejak 98 dokter yang menangani masalah ya penyimpangan, terutama narkoba. 98. Insya Allah di otak saya masalah penanggulangan narkoba sudah pintar. Makanya kalau saya duduk di tempat praktek, ada pasien narkoba datang, baru di pintu saja saya lihat gayanya, saya sudah bisa mendiagnosis pakai ganja, udah tahu, pakai sabu, ya, pakai jamur, begitu Pak. Saking ini 27 tahun otak saya tersambung tebal tentang ciri-ciri orang pakai narkoba. Apalagi kalau masih pakai. Kalau sudah lama tidak pakai, itu yang nanti berbeda. Ya. Dulu juga waktu di puskesmas, saya 3 tahun PTT, setiap hari minimal 200 pasien, saya juga sudah pintar Bu. Ada ibu-ibu bawa anaknya, dari jauh saya sudah tahu, oh pilek. Baru duduk sudah saya kasih resep. Ibu, anaknya pilek. Hah, Bu dokter belum diperiksa, sudah pintar. Tapi saya tidak mau hanya jadi dokter yang pintar saja, saya mau cerdas. Makanya harus belajar hal yang lain di luar kenarkobaan, ya. Kemudian saya tidak mau di situ saja tempat saya praktek. Saya senang jalan-jalan, karena dengan jalan-jalan ada sambungan otak yang baru sehingga mencerdaskan. Jadi kalau suami saya tanya, kamu mau kemana lagi? Ke Purwokerto, ngapain? Mencerdaskan otak. Dengan kita ke tempat baru, maka tersambung. Walaupun ini bukan kali pertama kami ke Purwokerto, ini ada yang mungkin ketiga atau 4 kali, tersambungnya sudah 3-4 kali. Jumpa dengan Bapak Ibu, lihat wajahnya, nanti kita salaman, bahkan cipika-cipiki, itu ada sambungan baru di otak saya. Itu membuat cerdas. Ya Bu ya, gitu. Nah, tentu pintar dan cerdas masih juga belum cukup. Apa yang ketiga? Beruntung. Apa Bu? Beruntung. Makanya Bapak Ibu ya, target anak-anak itu pintar, cerdas, beruntung. Banyak orang pintar nggak beruntung. Ibu pernah lihat orang pintar nggak beruntung? Banyak. Nah, beruntung itu adalah peran doa. Ya. Jadi nanti kita akan juga lihat lagi kenapa harus kita doakan anak-anak. Bukan hanya Bapak Ibu yang mendoakan, juga Bapak Ibu guru mendoakan murid-muridnya. Masya Allah, mereka jadi anak yang beruntung. Ya, nah sekarang ada yang sedang hamil, hamil. Ada berapa orang? 1, 2. Di atas nggak ada yang hamil? 1.500. Separohnya ibu-ibu, hanya 2 yang hamil. Mana coba lagi yang hamil mana Bu? Coba, ya 1, 2, Masya Allah. 2 aja ya? Iya. 3, Alhamdulillah. Iya. Ibu yang hamil saya mau kasih hadiah, boleh? Bu Isa mau kasih buku supaya hadiah untuk ibu hamil. Jumpai saya punya tim ya, Mbak Nining namanya, ada di belakang, dia pakai jaket ada tulisannya DAST, das ya. Ya, baik. Kenapa saya tanya siapa yang hamil? Karena mendidik anak itu dimulai sejak dalam rahim. Bahkan secara filosofi sewaktu ya mencari calon istri itu sudah mulai untuk ya persiapan mendidik anak. Kenapa begitu? Karena begini, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dihidu, apa yang dikecap, apa yang diucapkan, dan apa yang dirasa
perut ibu ini akan masuk ke dalam otak dan terjadi sambungan-sambungan otak dan masuk data-datanya, ya. Dari otak ke badan ada namanya nervous system, sistem saraf. Sistem saraf ini kerjanya kayak kabel listrik. Apa yang kita lihat jalan di kabel listrik, dia masuk ke otak terekam, kemudian otak memerintahkan ke badan, nah gitu. Apa yang diucapkan juga, apa yang didengar juga, ya. Nah, untuk itu pada saat seorang bunda hamil, selama ini yang kita tahu adalah apa yang dimakan dan diminum oleh seorang ibu akan masuk ke dalam janin lewat tali pusar atau plasenta yang ini. Jadi bukan di mulut ya, makanan masuk di sini. Tapi ternyata apa yang dilihat, diucapkan, didengar, bahkan dilakukan ibu, pesannya masuk ke otak janin. Usia 2 pekan, otak dalam janin ini, janin di dalam pekan ini, 2 pekan di perut ibu, itu otaknya sudah bisa terjadi koneksi, sudah bisa merekam apa yang dilakukan ibu. Ya. Ini makanya banyak ibu-ibu, ingat gak bu, kita kalau lagi hamil dilarang ngomong jelek-jelek, betul? Dilarang melakukan hal yang buruk-buruk, betul bu? Karena bisa terekam oleh janin. Sama nggak di Purwokerto? Kalau di Jakarta ibu hamil terus salah ngomong, dia ngomongnya gini, ih amit-amit cabang bayi, terus diketok-ketok otaknya. Sebetulnya kalau kita keluarga muslim, ibu hamil salah ngomong, ya itu lebih tepat kalimatnya adalah na'udzubillahi min zalika itu. Ya. Supaya apa? Supaya pada saat kita bicara, omongan kita yang lewat sistem saraf ini sebelum terekam di otak janin, karena kita istighfar dan na'udzubillahi min zalik, ya, kalimat itu di-delete, dihapus. Akhirnya tidak terekam di otak janin. Ya. Nah, ibu-ibu diharapkan, ibu hamil, makanya insya Allah ibu hamil yang hari ini hadir, baca Quran tiap hari. Baca Quran, karena pada saat bundanya baca Quran atau dengarkan Quran itu, ya, dengarkan murotal, maka otak di janin tersambung-sambung tentang ayat-ayat Quran itu, gitu. Kalau ada bunda merasa, aduh Bu Aisyah saya baru tahu sekarang, waktu saya hamil saya jarang baca Quran, tenang bunda, bunda hamil lagi, sehingga hamil yang berikutnya insya Allah sudah lebih mengerti, ya. Baik, ternyata bukan hanya bunda saja, suara ayah juga terekam di otak janin. Walaupun nanti yang dengar bundanya, ayah bicara sama bunda atau ayah sengaja bicara sama janin, memang yang dengar adalah telinga bundanya, tapi ini pun dan terekam di otak janin. Itulah pada saat janin ini keluar, kalau janin keluar namanya bayi, ya. Makanya banyak tuh bayi yang sedang menangis keras, tiba-tiba ayahnya datang, diam dia bu. Kenapa? Karena di otak bayi ini sejak dalam rahim sudah merekam suara ayah, ya. Itu bagus banget. Tapi yang cilaka, bayi ini nangis, ayahnya datang tambah nangis dia. Itu cilaka itu pak. Malah tetangganya datang, bayi ini diam. Masuknya teman-teman taklim ibunya datang, karena waktu hamil ibunya sering taklim, sering dengar suara teman-temannya. Ini terekam juga, ya. Nah, ibu hamil apakah boleh menggunakan gawai atau gadget? Karena sekarang eranya gawai atau gadget. Boleh saja. Tapi yang diharapkan adalah cari konten edukasi dan informasi yang bermanfaat. Kenapa? Karena ini juga terekam. Ibu hamil harus cari tontonan yang banyak tuntunan positifnya. Kalau ibu hamil nonton, ya, sinetron atau drama Korea tentang pertengkaran suami istri, maka di dalam otak janin terekam pertengkaran suami istri itu, ya. Kami di tempat rehabilitasi kami dalam menangani anak-anak bermasalah, salah satu teknik yang kami pakai adalah hipnoterapi, ya, hipnoterapi yang untuk mencari akar masalah. Ada yang akar masalahnya waktu SMA, ada akar masalahnya waktu SMP,
ada waktu SD, ada waktu TK, dan ada juga anak-anak menyimpang. Akar masalahnya sewaktu janin. Kenapa? Hampir 10 bulan janin di rahim ibu cukup lama untuk merekam data-data. Ya, biasanya apa? Pada saat 10 bulan bertengkar suami istri sehingga ibu sangat sedih sekali, terekam oleh janin. Makanya anak lahir ya sangat cengeng. Ya, dalam kehidupannya selalu sedih. Memang nggak mesti pakai narkoba, tapi suatu ketika si anak ini di usia dia remaja, orang tua sudah tidak punya bisa lagi untuk mengendalikan dia, ya SMP SMA nih hati-hati, ya. Kemudian pada waktu yang salah ketemu orang yang salah, kemudian dapat solusi yang salah, ya, terutama misalnya narkoba, karena salah satu ya dampak dari zat narkoba ini memberikan rasa nyaman sesaat. Maka anak yang sejak lahir, sejak dalam rahimnya ini ya ada masalah gara-gara merekam pertengkaran ayah bundanya atau KDRT ayah terhadap bundanya, itu sewaktu dia pakai narkotika pertama langsung otaknya nyaman. Dan apa dia bilang? Ini yang saya cari. Dan akhirnya dia pakai terus, dan akhirnya ketergantungan. Jadi memang ibu hamil ini betul-betul sesuatu yang luar biasa dan harus kita jaga. Makanya saya ingin ya memberikan juga kenang-kenangan buat bunda yang hamil hari ini, karena kita harus jaga mereka ya, Masya Allah ya. Baik, sekarang kalau sudah lahir bagaimana? Kalau sudah lahir ya, peran ayah untuk mengazankan dan mengqomatkan sang bayi ini sangat luar biasa ya. Apa yang terjadi pada saat telinga kanannya seorang ayah atau kakek atau siapapun laki-laki keluarga terdekat yang mengazankan bayi, maka lafaz azan itu akan tersambung di otak bagian kanannya bayi. Kemudian kalau di qomat itu di kiri, di otak bagian kiri tersambung lafaz qomat. Masya Allah. Makanya saya bu, waktu saya tugas di tempat bayi lahir itu, kalau ada bapak yang azannya terlalu pelan, saya suruh ulang. Pak, maaf pak, diulang pak. Loh, kenapa diulang? Terlalu pelan ya, keraskan sedikit, tidak apa-apa, supaya otak di anak tersambung. Nanti kedengaran dengan bayi yang lain Bu Aisyah, nggak apa-apa, 2 kali 3 kali biar, supaya ini berulang-ulang ya. Bahkan ada bapak yang saya sudah lihat, mungkin anak pertama dia gemetaran ya, dia bingung, dia takut. Saya sering kasih apa ya, contekan lafaz azan. Kenapa? Takut kebalik-balik antara hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Kenapa? Kalau sekali terbalik di awal, maka sambungan dari awal sudah keliru. Sudah hafal Bu Aisyah misalnya gitu ya, sudah hafal dok, nggak pak, bapak sedang gembira sekali, nggak apa-apa, bapak pegang aja contekannya. Karena ini bisa keliru ya. Nah kemudian manusia kita nih dulu lahir, dan anak kita lahir, ternyata dari 100 miliar itu diteliti lagi oleh para ilmuwan ya, dikatakan begini, para ilmuwan ingin menguraikan kaitan antara otak dan perilaku fisik, maka mereka mencari sel-sel dalam otak. Mereka menemukan sejenis neuron dalam otak yang secara teoritis dapat dikatakan sebagai penyebab utama mengapa seseorang bisa belajar dengan mengamati orang lain. Dan sel otak itu disebut mirror neuron atau neuron cermin. Jumlahnya kurang lebih 30% dari 100 miliar itu ya. Untuk itu memang sekarang era digital, era gawai. Hanya kalau sejak bayi dia melihat orang tuanya seperti ini sangat disayangkan. Dan kalau dari bayi dia sudah lihat ayah bunda seperti ini setiap hari, jangan heran nanti pada saatnya ayah bunda mau mengatur cara menggunakan gawai sulit sekali, karena dari bayi sudah terekam ini. Dan sayang bunda, sayang. Harusnya golden period ini harusnya nih ya distimulasi dengan hal-hal yang langsung. Kita bicara sama bayi, langsung ngomong, biar bayi lihat muka ayahnya, muka ibunya,
ya, tangan bayi kita suruh belai wajah, ibu, ya. Nah, ini tersambung ibu. Dan kalau mengajarkan anak bayi, tolong bahasanya yang betul, lafaznya. Adek mau makan, supaya tersambung di sini, adek mau makan. Walaupun dia jawabnya ya belum fasih karena belum ada gigi, gusinya belum kuat, lidahnya masih keluh, tapi tetap makan. Hindari mengajarkan dengan apa? Dedek mau emam, mau enum. Karena nanti yang tersambung pertama bukan makan tapi emam, enum. Ibu masuk situ, ya. Nah ini, nah, bahkan Asosiasi Pediatri Internasional mengatakan bayi usia 0 hari sampai 2 tahun jauhkan dari gawai atau gadget. Walaupun ini eranya, walaupun tadi juga saya sudah sampaikan sel otak mereka cara kerjanya digital, tapi tolong 2 tahun pertama stimulasi otak mereka dengan yang langsung. Karena kalau pakai gawai, dia hanya tahu bahwa gelas, oh 2 dimensi cuman rata. Tapi kalau kita suruh pegang gelas, kan ini bukan lagi 3 dimensi, ini 4 dimensi. Dia pegang, dia begini. Oh, maka otak yang tersambung akan banyak sambungannya. Seperti ini. Bahkan sekarang ya, anak-anak diminta biarkan dia merangkak, biarkan dia titah supaya jalan. Sudah dilarang lagi pakai baby walker itu. Kenapa? Banyak otak yang tidak tersambung, sehingga nanti anak-anak besarnya tidak tangguh, ya, seperti itu. Nah, sekali lagi otak juga ini sampai umur berapapun neuron cermin bekerja. Maka inilah mengapa teladan orang tua ini menjadi panutan anak, karena akan masuk di matanya, di telinganya, ya. Ini masuk, semua panca indera akan masuk dan terekam dengan ya neuron cermin tadi ini. Masya Allah. Seorang bayi walaupun dia di kamarnya, setiap hari dia lihat ibunya dengan sebuah rutinitas, keluar dari kamar mandi, dia lihat ibunya selalu betulkan keset. Kemudian ibunya ke kamar ke lemari ambil baju, itu dimasukkan di dalam otaknya bayi ini. Cuman karena kakinya belum mampu melakukan, tetapi rekamannya sudah ada. Sewaktu dia sudah bisa jalan, maka itu bisa otomatis dia lakukan. Ya, nah seperti ini kerja otak. Oke. Nah, sekarang tentunya harus dibedakan juga perkembangan otak anak laki-laki dan anak perempuan. Siapa punya anak laki-laki, Bun? Coba angkat tangan. Oh, Masya Allah, banyak. Siapa punya anak perempuan? Alhamdulillah. Siapa punya anak laki dan anak perempuan juga? Ya Allah, banyak yang gak turun-turun ya tangannya. Rupanya anak laki-laki itu beda otaknya dengan anak perempuan, perkembangan dari 0 hari. Ya, walaisa zakaru kal untha, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Allah sudah sampaikan dari awal. Dan kalimat yang 1/4 ayat ini diteliti oleh ilmuwan, karena ilmuwan juga penasaran. Walaupun ilmuwan itu bukan Islam, tapi mereka dapat petunjuk ilmu dari Allah untuk teliti. Penelitian itu mahal, sudah mahal, susah. Makanya saya senang ya, penelitian tentang sunnatullah tubuh manusia itu saya suka pelajari dan saya suka bagikan lagi ya. Apa perbedaannya? Sebelumnya kita belajar dulu tentang otak kiri dan otak kanan ya. Walaupun ini ilmunya sudah banyak ya beredar informasinya, tapi kita ulang sedikit ya. Baik, ada seseorang yang namanya Dr. Roger Walcott Sperry. Karena dia ilmuwan, mungkin dia selalu berniat mencari tahu apa bedanya otak kiri dan otak kanan, maka Allah kasih petunjuk ilmu. Bahkan di tahun 81 mendapat hadiah Nobel dengan meneliti kerja otak kanan dan otak kiri. Itu yang kanan, ini yang kiri. Ayah bunda, coba perhatikan otak kiri dan kanan gambarnya ya. Oke. Apa kesannya otak kiri? Apa kesannya otak kiri? Mana yang lebih serius, kiri apa kanan? Mana yang lebih santai, kiri atau kanan? Kanan.
Tapi karena kita punya dua-duanya, maka kita bisa serius dan kita bisa santai. Tapi waktu kecil ya, waktu kecil ada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan ya. Jadi ya, lebih detailnya, lebih tepatnya begini, otak kanan itu memproses imajinasi, ide, intuisi, hayalan, gambar ya, rileks, bermain, bergerak, benda, irama itu di kanan, teknologi di kanan, sintesa ini hikmah itu di kanan. Kiri memproses ya, bahasa, angka, hitungan, logika, rasional, detil ya, rapih itu kiri yang kerja, urutan, fakta, disiplin, syair lagu, syairnya ya, iramanya kanan, analisa itu kiri. Nah, jadi anak perempuan ternyata otak kiri anak perempuan berkembang lebih cepat dari otak kiri anak laki-laki. Artinya apa? Artinya anak perempuan akan mampu berbicara lebih awal dan lebih baik dibanding anak laki-laki. Anak perempuan juga mampu membaca lebih awal serta belajar bahasa dengan lebih cepat. Ibu tadi mana yang anaknya laki dan perempuan? Terasa begitu Bu? Anak perempuan lebih cepat membaca, lebih mengerti duluan. Kenapa? Karena ini otak sambungan kiri kanannya dari kecil seimbang gini. Laki-laki bagaimana? Laki-laki otak kanannya yang duluan tersambung dibanding otak kirinya. Siapa punya anak laki Bu? Anak laki senang bermain Bu? Sampai sekarang senang bermain? Iya, itu laki banget karena otak kanannya ini. Perempuan dari umur 0 hari sampai ya sekarang otak kanannya seimbang dengan otak kirinya untuk terjadi sambungan-sambungan neuron ya. Laki-laki bagaimana? Laki-laki kanannya duluan sampai nanti usia di atas 18 tahun seimbang antara perkembangan otak kiri dan kanannya. Siapa yang punya anak laki TK dan SD? Angkat tangan. Sabar sampai mahasiswa. Tentu sabarnya harus pakai ilmu Bu, supaya ibu tidak bertanduk ya gitu. Nah ini, maka jangan heran anak perempuan umur 3 tahun sudah bisa diajak bicara Bu. Anak laki umur 3 tahun ngapain Bu? Ini otak kanan. Makanya jangan heran anak laki-laki ibu ajak nonton Superman lang jadi Superman, karena otak kanannya yang lebih dominan ya. Sampai sini bisa paham Bu? Anak perempuan umur 3 tahun sudah bisa menganalisa, analisa itu otak kiri, sudah bisa mengurutkan otak kiri ya, termasuk warna baju, warna kanan. Makanya anak perempuan bisa gini kan, Bunda aku mau pakai baju pink aja karena rok aku pink. Itu anak perempuan ya. Anak laki-laki dia tidak peduli mau atasnya merah kah, bawahnya hijau, sepatunya kuning, semakin banyak warnanya dia semakin senang Pak. Kenapa? Otak kanan yang bekerja. Anak laki-laki lebih peduli ya, gambar pahlawan di bajunya. Itu yang bolak-balik ibu cuci pakai. Paham ya? Iya. Ibu ya, Bunda mana yang Bunda KBTK, ayah Bunda anaknya KBTK. Terasa nggak Bu? Ya, anak perempuan dan anak laki ya. Ibu, anak perempuan ini buat guru-guru KBTK ya, pasti mengalami setiap hari. Duduk manis lebih cepat prosesnya, betul? Kalau anak laki bagaimana disuruh duduk manis Bu? Duduk manis, duduk tenang. Dia cuman beberapa detik saja. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Bukan tidak disiplin, karena otak kanannya yang masih dominan. Mengajarkan anak laki saja beda sama perempuan di usia ini. Anak perempuan dikasih kertas saja, terus dikasih gambar sedikit tentang bola, terus ada tulisan BO ala bola. Anak perempuan lebih gampang mengerti
dibanding anak laki-laki. Anak laki-laki lebih baik ibu beli bolanya, baru bola itu dikasih tulisan bola gitu. Paham ya Bu? Saya karena punya 4 anak laki-laki, semua tempat ditulis kursi, meja, bahkan supaya dia tahu tulisan ibu, karena saya dipanggilnya Ibu Isa oleh anak-anak ya, maka waktu itu saya tulis di kertas pakai spidol Ibu Isa, tempel di dada. Jalan dari dapur ke ruang makan, ruang tamu, mereka ada di situ sambil main, dia lihat baca, itu cuma 1 jam sudah tahu tulisannya Ibu Isa. Begitu cara anak laki. Maka PAUD ya, KBTK itu tentu untuk anak laki dan anak perempuan ini yang paling sering kami sarankan adalah banyak permainannya. Mudah-mudahan KBTK-nya Al-Irsyad sudah seperti itu ya. Ya, dan untuk anak laki-laki dia lebih senang banyak belajar di luar kelas atau luar ruangan. Karena memang dia otak kanan, ya. Kapan anak laki-laki mulai otak kirinya mengejar? Nanti ini di SMP dan SMA. Bahkan pada saat mahasiswa, otak kiri dan kanannya laki-laki sudah nyaris seimbang. Makanya sering kita lihat ibu yang punya anak laki, Bu, ya, apa sering dapat ranking 1. Anak laki-laki TK dan SD itu jarang, bukan tidak ada ya, jarang sekali ranking 1 ya, karena yang namanya ranking itu biasanya matematika itu diprosesnya di kiri, bahasa di kiri, kecuali matematika geometri itu di kanan. Laki-laki senang matematika geometri, tapi kalau aljabar itu di kiri ya. Nah, makanya saya bilang sama anak saya yang laki-laki, nak, ibu sedikitnya belajar tentang otak laki-laki ya nak, jadi target kamu waktu TK dan SD yang penting naik kelas untuk laki-laki. Nilai matematika di atas KKM sedikit. Kalau matematika KKM-nya 75, kamu 76, udah bagus, saya bilang gitu. Tapi dengan target seperti itu, anak laki-laki saya ya, nilainya malah 80 ke atas, Bu. Gitu. Ya. Dan pantang ibu pada anak laki-laki masih TK dan SD untuk memberi motivasi dengan cara membangunkan, misalnya ya. Nak, bangun nak, di sekolah ada pelajaran matematika. Langsung sakit perut. Bunda, aku sakit perut. Itu. Jadi dulu kalau anak laki-laki yang biasa tuh sholat subuh tidur lagi, dan itu susah loh kalau udah tidur lagi untuk dibangunkan itu lebih susah malah. Saya memotivasinya gini, nak bangun nak, nanti di sekolah ada pelajaran game online, loncat Bu. Atau kalau TK, ayo bangun nak ya, nanti ada studi tour. Anak laki ya, belum jam 5 subuh sudah bangun ya. Kenapa? Karena otak kanan ini. Paham ya Bu ya? Makanya kalau perempuan ini bisa banyak banget ranking ini ya. Nah, SD ada peraturan SD, masuk SD 7 tahun. Rupanya kalau seperti itu diikuti, itu menyelamatkan otak anak laki-laki. Karena anak laki-laki umur 6 tahun, otak kirinya baru siap untuk belajar membaca, berhitung atau menganalisa, baru siap ya. Zaman dulu masuk SD 5 tahun setengah, 6 tahun tidak masalah antara anak laki dan anak perempuan. Sekarang kurikulumnya lebih detail. Kalau dulu kenapa boleh masuk 5 tahun setengah, 6 tahun baik anak laki anak perempuan waktu SD? Karena waktu SD kita hanya membahas budi dan keluarganya. Iya kan Pak? Ya, ini bukunya ini. Ini Ibu Budi. Siapa kakaknya Budi? Nah itu masih ingat Pak? Adanya Budi siapa? Iwan ya. Iya. Pernah satu ketika Sudin, Mbak. Iya. Siapa temannya Budi? Ada. Namanya Ani.
ya Bu. Ini namanya metode struktur analitik sintetik, Masya Allah ya, luar biasa yang menemukan ini, Allahu Akbar ya. Maka sekarang boleh saja kurikulum kita bikin lebih detil, tetapi tolong fahami juga bahwa anak laki perlu waktu agak panjang sedikit dibanding anak perempuan untuk kita memberikan arahan ya. Dan tolong juga tidak selalu dibandingkan dengan anak perempuan. Ibu tolong, kalau anak kakaknya laki-laki, adiknya perempuan, kadang lebih jago adiknya membaca dan berhitung kan, itu pantang untuk kayak adik kamu tuh, udah bisa baca, udah bisa berhitung, kamu aduh, itu anak laki-laki sering terzolimi oleh ibunya sendiri. Iya, kasihan kan? Iya, makanya anak perempuan ini karena otaknya seimbang, mereka itu jiwa kepemimpinannya udah kelihatan sejak TK, SD ya. SD ketua kelas perempuan banyak kan? SMP ketua OSIS banyak perempuan? SMA ketua OSIS banyak perempuan? Iya. Tapi nanti mahasiswa itu kita akan lihat ketua senat didominasi oleh laki-laki, ketua BEM oleh laki-laki, yang pimpin demo laki-laki. Kami perempuan, kita perempuan, sewaktu mahasiswa kembali fitrah, seksi konsumsi, bendahara, administrasi. Kalaupun ketua, biasanya ketua 2 bagian finance itu. Tapi laki-laki keren banget, ya, keren banget, Masya Allah. Nah, saya 10 tahun terakhir, nih, 10 tahun terakhir, ya, Ustazah Nuning, ini 10 tahun terakhir banyak yang datang orang tua bawa mahasiswa anak laki-laki yang sudah diterima di perguruan tinggi terbaik pun di negeri ini, semester 4 atau 5 mogok kuliah. Kenapa? Karena bosan. Setelah anamnesis ternyata dia waktu TK dan SD selalu cemerlang, bagus, hanya ya kurang bermain, otak kanannya kurang distimulasi, jadi kirinya banyak dipaksa terstimulasi, sehingga waktu mahasiswa ya kanannya yang harusnya dari awal distimulasi, ini baru mahasiswa dia mau stimulasi, baru mau main di mahasiswa. Ini banyak sekali terjadi. Kenapa saya bilang banyak? Karena setiap hari itu lebih dari 2 yang datang tempat kami. Saya pun bingung Bapak Ibu, bagaimana ngatasin ini. Sekalian kalau masalah narkoba, alhamdulillah saya tahu bagaimana caranya. Tapi kalau anak lagi hebat-hebatnya, dari kecil hebat, terutama anak laki-laki, kemudian dia mogok di semester 3, K4 atau 5, saya sampai sekarang bingung harus apa. Untuk sementara saya sudah bilang sama orang tua apa? Kasih cuti 1 semester. Terus suruh ngapain? Jalan-jalan ke Indonesia, seluruh Indonesia, untuk lihat ya bagaimana Indonesia ini, biarkan dia bermain di pulau-pulau, supaya apa? Otak kanannya terstimulasi, sehingga nanti sewaktu dia datang lagi atau kembali kuliah, kanannya sudah lebih banyak terstimulasi nih, yang harusnya waktu usia lebih muda. Ini yang terjadi sampai sekarang ya. Ini yang saya baru bisa kasih saran. Ibu yang punya anak laki-laki ya, sudah agak lebih tenang perasaannya? Nih, tenang saja. Sekarang Bapak waktu kecil main nggak Pak? Pak Wasi waktu kecil main apa? Kelereng tuh main. Sekarang jadi bos, Masya Allah. Pak Mahwi, afwan Pak Mahwi, Pak Mahwi main apa waktu kecil Pak? Banyak kan? Tuh main, memang main. Kami Pak waktu kecil tidak main, perempuan waktu kecil tidak main. Kami perempuan kecil masak-masakan, besar masak betulan. Kami kecil rumah-rumahan, besar rumah betulan. Kami kecil ibu-ibuan, besar ibu betulan. Perempuan itu sewaktu kecilnya memang tidak bermain. Kita sejak kecil Bu, gladi resik. Makanya otak kami sama Pak, sampai udah dewasa juga sama. Laki-laki bermain pada saat masih kecil bukan berarti profesinya akan seperti itu ya. Pak Wasi tadi bilang beliau main kelereng, main gundu. Apakah sekarang menjadi juragan kelereng? Tidak, bukan.
Tetapi waktu bermain kelereng atau gundu atau layang-layangan, itu untuk otak laki-laki. Kanannya yang distimulasi ini, itu untuk goal setting atau target. Jadi bapak-bapak, waktu bermain Anda belajar target supaya pas besar nanti, pas dewasa nanti ini, antara target dan juga dan kreativitas ini sangat luar biasa. Ya, saya ulang lagi. Nah, ini Bu, kalau kami perempuan atau kita perempuan Bu, Allah memang persiapkan kita untuk menjadi manusia yang seimbang. Makanya otak kiri kanannya seimbang. Makhluk yang mau berbagi, itu perempuan. Makanya sewaktu hamil, seorang ibu hamil, makanan yang dimakan itu otomatis berbagi dengan janin Bu, karena otak kita yang seimbang. Coba kalau otak kita kanan duluan Bu, ibu makan, ibu mau bagi dengan janin, gimana caranya itu? Nggak boleh makan mendoan buat saya, nggak bisa kan? Sampai besar pun perempuan ini memang disiapkan untuk menjadi seorang istri, seorang ibu, dan seorang mujahadah. Masya Allah, makanya otaknya seimbang. Laki-laki dipersiapkan untuk apa? Untuk mempunyai target agar bisa dengan mudah bersaingkah atau berkompetisi di luar sana untuk menjemput nafkah keluarga. Itu salah satu hikmahnya, ya, seperti ini. Masya Allah. Oke, nah, ya, sekarang siapa punya anak SMP dan SMA? Angkat tangan. Apa rasanya mendidik anak remaja? Kayak apa Bu rasanya Bu? Masya Allah, Alhamdulillah. Ibu yang punya anak remaja yang sudah balik dari awal balik di SD ya, 6 SD itu udah balik ya, yang perempuan mens, yang laki-laki mimpi basah, dan sampai usia 21 itu kategorinya remaja. Tolong ibu punya strategi yang bijak. Tapi ingat, tetap harus diperhatikan remaja ini ya Bu. Ya, hindari berpikir bahwa harusnya dia udah tahu dong, harusnya dia udah ngerti. Belum tentu Bu, ini harus dibimbing terus ya. Cuman pada saat membimbing, namanya saja remaja, tolong ibu nggak usah ribut sama mereka. Ibu rem aja supaya tidak ribut. Tuh. Kalau sama remaja, tolong ibu tidak ngegas. Ini hindari ngegas. Kalau ibu nasihati remaja satu kalimat, kemudian dia jawab 10 kalimat, ibu langsung dalam hati, ya Allah, rem aja, rem aja, rem aja, rem aja. Ya Bu, ini ingat Bu, karena bukan apa-apa, ilmu parenting banyak banget, nanti malah lupa. Ya, nah ini dia. Ya. Terus apalagi yang perlu tips-tips pendek yang bisa kita, atau praktis yang bisa kita ingat? Ya. Perempuan Ibu, ternyata ada perbedaan dengan laki-laki. Buat ibu dan ayah yang punya anak perempuan, otak perempuan tersusun untuk bereaksi pada orang dan wajah. Maka untuk mengambil hatinya anak perempuan, itu ada tips paling gampang. Setiap anak perempuan cerita atau bicara, tolong lihat wajahnya, berapapun usia anak perempuan ini. Ya Bu ya, bisa Bu begitu Bu? Ibu pernah nggak anak perempuan ibu ngomong, terus ibu pegang HP, terus apa dia bilang? Bunda lihat aku, kan gitu ya? Iya. Nah sekarang saya sampai detik ini terus belajar. Kalau Dek Ragil, anak saya yang perempuan, misalnya saya lagi pegang HP gini, terus dia datang, ibu aku mau cerita. Oh ya, sebentar, taruh HP-nya, terus lihat mukanya Bu, sambil ngangguk-ngangguk sedikit. Oh iya nak, walaupun ibu nggak ngerti. Oh iya ya, oh. Gitu ya. Tapi kalau ibu sedang chatting dengan suami atau ayahnya anak-anak, anak perempuan mau ajak bicara, ibu harus bilang, sebentar nak, bunda jawab chatting ayah dulu 2 menit. Oke. Karena anak perempuan dari kecil dia harus tahu seorang istri kalau berhadapan dengan suami dan anak, dahulukan suami. Itu anak perempuan harus tahu kalau ayahnya yang chatting. Tapi kalau bukan, ya, sekelas presiden pun chatting saya taruh dulu nggak jawab. Apalagi Mas Wapres. Mending saya ya ngomong sama anak saya dulu.
Bahkan sedang bicara, tiba-tiba ada telepon dari suami nih, ya, bilang sama anak, sebentar nak, ayahmu telepon. Oke, dia udah ngerti bu, telepon. Terus saya ngomong sama ayahnya, ya, saya lagi ngomong sama Ragil. Suami juga udah ngerti. Oke, ya sudah, bener-bener cuma 2 menit, lanjut lagi nak. Terus, bahkan kadang rumah sakit telepon saya, itu saya nggak angkat loh, padahal sangat penting. Ya, saya dokter yang agak beda dengan spesialisasi lain. Kalau dokter penyakit dalam di rumah ada telepon dari rumah sakit, itu beritanya begini, dok, tensi pasiennya naik dok, di atas 200, dikasih obat apa, itu penyakit dalam. Saya karena dokter narkoba, kalau ada telepon dari rumah sakit atau rehabilitasi, beritanya adalah, dok, pasiennya kabur, dok, pasiennya loncat, dok, pasiennya berantem. Itu berarti kan itu penting ya. Tapi kalau saya lagi bicara sama anak perempuan saya, ini jauh lebih penting dulu. Biarkan dulu, paling nanti 15 menit, habis itu baru saya telepon ulang. Kalau mau anak perempuannya selamat. Karena banyak juga sekarang anak perempuan kena penyimpangan, ya, kena penyimpangan. Dan waktu saya anamnesis, apa dia bilang? Kenapa sih kamu pakai narkoba? Kenapa sih kamu sekarang jadi lesbian? Kenapa sih kamu? Ya, saya tanya begitu ya. Ya, memangnya kamu nggak dapat perhatian dari orang tua? Kesel Bu Isa, artinya mereka panggil saya juga Bu Isa. Atau ada yang bilang, kesel dok, ya, kesel. Kenapa keselnya? Kalau di rumah aku ngomong, mereka cuma perhatikan HP-nya. Wah, saya langsung kaget. Wah, ini harus cepat-cepat diberitahu pada orang tua yang anandanya belum lagi menyimpang. Tolong please, kalau ada anak perempuan begini caranya, ya. Tapi kalau anaknya laki-laki kurang suka kontak mata. Kenapa ini? Karena putih-putih mata, itu putih-putih mata, anak laki-laki lebih sempit dibanding anak perempuan. Ibu kalau mau lebih percaya, coba bandingkan nanti di rumah, putih-putih selera matanya anak perempuan lebih lebar daripada anak laki-laki. Nanti perhatikan coba. Ini yang membuat anak perempuan senang bicara tatap muka atau tatap kontak mata, laki-laki tidak suka kontak mata terlalu lama. Laki-laki cuman tahan ditatap mata sama bundanya 5 detik saja. Maka bunda yang punya anak laki nggak usah ribut soal mata. Lihat bunda, lihat bunda, lihat bunda, lihat bunda, lihat bunda. Laki-laki cuman kuat 5 detik bu. Saya juga dulu salah sebelum tahu ilmu ini. Yang kasihan memang anak pertama itu. Lanang itu berapa kali kena marah sama saya karena setiap dia datang sini kan, Lanang, ibu mau bicara, ya bu. Pas saya lihat dia lihat saya 5 detik, tapi saya lebih dari 5 detik. Karena lebih dari 5 detik dia sudah tidak kuat lihat mata saya, dia gayanya begini bu. Ibunya sudah dokter, waktu itu belum tahu ilmu ini. Lanang yang sopan, lihat muka ibu nak, lihat muka ibu. Dia lihat lagi saya lagi lihat dia, lebih dari 5 detik, goyang. Yang sopan nak, lihat mata ibu nak, lihat mata ibu nak. Akhirnya lihat ibu nak setengah jam pak, nggak ada isinya. Kalau mau anak laki-laki, ibu bicara dia lihat kita tidak boleh lebih dari 5 detik lihat matanya. Ya, kita seolah-olah, saya biasanya nulis, ya sebentar ya. Saya biasanya nulis, Lanang minggu depan mau kemana? Ke rumah teman bu, saya tulis. Ke rumah siapa? Dia sebutlah nama temannya, Gibran. Oh Gibran, itu betul bu, saya tulis. Ya, hari apa? Kamis bu, Kamis. Jadi tidak lebih dari 5 detik. Maka anak laki akan lihat muka ibunya. Ya. Bukan hanya anak laki-laki saja, bapaknya juga begitu. Ya nggak bu? Banyak ibu-ibu marah sama saya atau marah sama suaminya, lapor sama saya. Bu Aisyah, saya jengkel sama ngomong sama suami saya. Kenapa? Baru saya ajak ngomong dia lebih senang lihat HP. Atau saya bicara sama dia lebih senang lihat tembok daripada lihat muka saya. Oh. Saya langsung bilang, bu, itu karena putih-putih matanya bapak lebih sempit, ibu lebih lebar, maka ibu tahan lebih lama tatap mata. Kalau bapak cuman 5 detik. Sementara ibu-ibu kalau ngomong sama suaminya pasti lebih dari 5 detik dan matanya melotot-melotot. Dan bapak-bapak nggak tahan bu, apalagi ngomong soal duit. Ayah tahu nggak, apa-apa sekarang mahal, ya, sekolah mahal, makanan mahal. Itu bapak cuma lihat ibu 5 detik, abis itu dia lihat lantai bu. Itu juga yang bikin istri-istri sakit hati pak.
Ya nggak Bu? Nah sekarang ibu mau nggak mesra ya? Nih sebelum kita buka tanya jawab, tips terakhir nih saya kasih dulu. Mau ibu mesra dan romantis dengan suami? Mau ya? Coba perhatikan video ini semua ya. Nih lihat. Ibu kalau bicara sama suami tidak boleh lebih dari 5 detik menatap matanya. Lihat ini suami istri nih ya. Setelah 5 detik ibu baiknya tunduk Bu, tunduk. Ya Allah. Laki-laki yang menjadi suami dia senang sekali lihat wajah istrinya kalau istrinya tidak lebih 5 detik tatap matanya. Kita hitung nih. Nih 1, 2, 3, 4, 5 tunduk. Saya Bu, setelah tahu ilmu ini, saya mulai ikut-ikutan. Setiap saya bicara sama suami, ayah, aku mau bicara. Terus dalam hati hitung, 1, 2, 3, 4, 5. Terus tunduk begini, jadi gini ayah. Atau sambil ambil makan, sambil ambil nasi, ambil ikan. Terus saya tahu dia lihat aku. Ya Bu, sekali lagi nih Bu, nih 1, 2, 3, 4, 5 tunduk. Masya Allah. Ibu bisa begini Bu? Ibu ingat, kalau ibu mau pakai cara seperti ini, pastikan ibu dalam kondisi cantik. Jangan dalam kondisi rambut aut-autan, muka pucat, daster robek, koyok di leher. Terus ibu sok-sokan jadi begini Abi. Takutnya bapak kaget. Astagfirullahaladzim, sudah mulai tua istri aku. Saya Bu, kalau di rumah belum sempat henna rambut saya selalu pakai kudung, karena saya tahu suami aku lihat aku. Itu begitu. Dan ibu jangan marah, bapak-bapak itu kalau sampai di rumah memang mereka fokus pada benda otaknya, makanya dia bukalah HP, bukalah laptop, nontonlah TV. Tapi mereka sebetulnya Bu sering curi-curi pandang lihat kegiatan istrinya. Ini bapak nih, suami lagi lihat laptop, istrinya lagi cuci piring. Banyak suami-suami gini nih, liatin istrinya, pas istrinya lihat dia begini lagi. Itu begitu memang, itu riset. Dan bapak-bapak senang sekali kalau lihat istrinya mendampingi anak belajar dengan penuh kebijaksanaan. Sayang, ayo dihafal Pancasila, 1 ketuhanan yang Maha Esa. Nih ibu nih ngajarin anaknya dengan penuh senyum. Bapak di pinggiran begini, ya Allah, nggak salah cari istri. Dalam hatinya sambil lihat HP. Tapi pas bapak lihat istrinya bicara sama anaknya, Pancasila, ya Allah, 1 ketuhanan yang Maha Esa. Itu lama-lama si bapak apa Bu? Pelan-pelan dia ikut keluar. Karena takut kena nanti juga dia. Banyak bapak-bapak marahin ibunya kan, bilang apa? Sudahlah Bunda, kasihan dia belum hafal. Apa kata ibu? Kamu juga. Wah. Makanya kita harus cantik di rumah ya Bu. Dampingi anak-anak dengan penuh kasih sayang supaya suami itu langsung nggak salah aku pilih istri ya. Boleh tepuk tangan buat kita semuanya. Insya Allah doa bapak ibu sangat diperlukan oleh anak-anak dan sangat dibutuhkan ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bunda Aisyah Dahlan yang sudah luar biasa hari ini.